Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carolina Puja dengan NIM A1C223022. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT dengan dosen pengampu Veritiona Pasaribu MPD CIT, Khairul Anwar SPD MPD. Tugas kali ini diberikan 5 soal dari masing-masing kelompok dan saya mendapatkan dari kelompok 3 yaitu nomor 2, dari nomor kelompok 4 nomor 2, dari kelompok 5 nomor 3, nomor kelompok 6 dan kelompok 7 mendapatkan nomor 1. Untuk soal pertama, sebuah tugu keris memiliki pegangan berbentuk tabung. Jari-jarinya 3, tingginya 6, dan bilah berbentuk 5 segi 4. Alas persegi, sisinya 10 meter, tingginya 12 meter. Jika permukaan tugu akan dibersihkan dan bagian alas limas tidak dihitung, berapa luas permukaan yang dibersihkan? Nah, ini kita akan langsung ke GeoGebra-nya. Ini merupakan GeoGebra untuk soal pertama. Pertama, buat dulu titik A, di mana titik A berada di 0,0,0, lalu titik B yang ada di 0,0,6. Kenapa 0,0,6? Karena ini merupakan tinggi dari tabung. Buat silinder yang berbentuk tabung, tabung ini memiliki jari-jari dengan jari-jari 3, seperti yang tadi. Lalu buat ruas garis AB membentuk, maksudnya di sini untuk mencari tinggi dari A ke B atau jarak dari A ke B, lalu buat perpotongan ataupun mencari titik yang bisa menjadi jari-jari dari A ke C itu 3, ruas garis di sini 3. Ini mencari titik sembarang di mana C bisa ditaruh dimanapun. Lalu buat titik D, di mana alasan kenapa 5,5 dibuat titik D, E, G, E, F dengan X dan Y-nya adalah 5, bisa positif dan negatif, karena mencari alas dari limas, di mana limasnya segi 4 dengan alas persegi, di mana sisinya 10 meter. Jarak antara D ke E itu 10, jarak antara D ke F itu 10, E ke D itu 10, G ke E itu 10, F ke G itu 10. Maka didapat luas dari permukaan ataupun poligon adalah 100, karena sisi kali sisi. H merupakan tinggi dari limas, di mana limas adalah 12, karena itu alasannya 6 ditambah 12 sama dengan 18, maka tinggi limas itu berada di 18 Z. Ruas garis H ke E, salah satu titik alas ke puncak, itu adalah 13,93. Dibuat piramid, lalu cari titik I, di mana I itu ada di 0,5,6. Ini merupakan titik tengah dari E dan D. Lalu cari ruas garis antara H ke I. H ke I adalah 13. Ruas garis antara I ke E adalah 5. Lalu karena di sini pertanyaannya adalah
Jika permukaan tubuh akan dibersihkan, bagian alas limas tidak dihitung berapa luas permukaan yang dibersihkan. Luas limas tanpa alas adalah 4 dikali setengah HKH merupakan garis ruas antara D ke E dan K merupakan garis ruas ataupun tinggi ini. V kita perumpamakan M, lalu mencari luas tabung tanpa alas, di mana luas tabung tanpa alas adalah 2V RT ditambah V R kuadrat. Didapat luasnya adalah 141,37, di mana kita mencari eh, permukaan yang akan dibersihkan, maka tambahkan luas limas ditambah luas tabung, didapat hasil 401,37. Soal selanjutnya 4B. 4B, jembatan Batanghari 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Kita langsung ke GeoGebra-nya. Kita buat luncuran A, B, dan C, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 9, C 1.400. 9 meter lebar dan panjangnya 1.400. Kita buat pertama titik A. A merupakan A, A, di mana A berarti 0,0. Dibuat titik B karena kita buat lebarnya ada di sumbu Y. Berarti kita buat A, B di mana 0,9. Lalu buat titik D dan C di mana D merupakan titik di merupakan eh, bagian panjang di mana C, A, di mana panjangnya 1.400 dan C merupakan titik yang dekat dengan D ataupun salah satu titik yang akan melengkapi A, B, D, yaitu C, B, yaitu berada di titik 1.400,9. Untuk mengetahui benarkah panjang antara A ke B9, dibuat dulu ruas garisnya terbukti 9, lalu buat ruas garis antara B ke C, maka didapat 1.400. Benar, panjang 1.400. Buat juga garis, maksudnya ruas garis antara C ke D, didapat panjang 9, dan ruas garis D ke A didapat 1.400. Lalu buat poligon, untuk memperlihatkan bahwa itu segi 4. Untuk mencari keliling, bisa gunakan ruas 2 dikali B tambah C. Atau kita juga bisa dengan cara Q1, A1, B1, dan C1 dijumlahkan. Oh, mohon maaf. A1, B1, C1, dan D dijumlahkan seperti ini. Maka didapat kelilingnya sama. Baiklah, kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu 5C. Sebuah tunggu keris di Kecamatan Kota Baru memiliki tinggi 30 meter. Di sekeliling tugu terdapat taman berbentuk lingkaran dengan radius 60 meter. Sebuah drone diterbangkan di atas taman sehingga berbentuk sudut elevasi 30 derajat. Dari puncak keris ke drone, berapa jarak drone ke dasar tubuh? Jika radiusnya kurang menjadi 30, maka berapa sudut elevasi yang akan terbentuk?
Baik, kita langsung ke GeoGebra-nya. Karena di soal dia menggunakan tinggi, maka dia harusnya menggunakan kalkulator 3D, di mana kita buat dulu titik A, di mana A berada di 0,0,0, B 0,0,30. Kenapa 30? Karena tinggi dari Tugu Juang itu 30 meter. Lalu kita buat titik C, di mana C merupakan A, 0,30. Kita buat ruas garisnya, buat sudutnya. Tadi dibilangnya elevasinya 30 derajat. Drone terbang, maka jaraknya ada di 51,96. 51,96. Kita buat dulu lingkarannya, lingkaran atas dan bawah, untuk menandakan itu luas dari taman, atau taman berada di dalam lingkaran itu. Lalu buat ruas, di mana ruas ini untuk mencari berapa sudut yang didapat bila drone masih berada di berjarak 60 meter dari atas Tumung Juang, dan didapat sudutnya merupakan 26,57. Lalu buat lingkaran untuk luas taman yang hanya 30 meter. Lalu buat titik E, di mana E berada di 30 meter dari puncak Tugu Juang. Lalu buat ruas garis A ke E, maka dari titik bawah ke atas, didapatkan sudutnya 45 derajat. Untuk kenapa alasannya saya membuat eh, tiga titik tiga titik sudut ini, karena di soal tadi dijelaskan bahwa di sekeliling Tugu Juang tersebut, taman berbentuk lingkaran dengan radius 60 meter. Sebuah drone diterbangkan di atas taman sehingga berbentuk sudut elevasi 30 derajat dari puncak drone. Keris ke drone. Berapa jarak drone ke dasar Tugu? Ini untuk mengetahui kenapa didapat 30 derajat, itu bisa digunakan dengan rumus tan sudut sama dengan tinggi bangunan per panjang bayangan, di mana kita ketahui bahwa, oh mohon maaf, saya salah. Untuk mengetahui berapa pan, nilai tan, bisa digunakan rumus tan sudut sama dengan tinggi bangunan per panjang bayangan, di mana kita tidak tahu panjang bayangan ini. Kita bisa gunakan tan 30 derajat sama dengan 30 per panjang bayangan. Didapat nilai 1/3. Lalu untuk D, sudut yang ada di titik D ini atau AD, ADB ini, kita dapat gunakan rumus tan sudut per tinggi bangunan per panjang bayangan. Maka didapat 30/60 sama dengan tan sama dengan 1/2. Maka didapat tan dari 1/2, tan sudut
sama dengan 0,5 adalah 26,57. Lalu untuk bagian terakhir yaitu sudut 45, kita bisa gunakan rumus. Cari kenapa sudutnya 45, kita gunakan tan sama dengan tinggi tugu per jarak horizontal, di mana tannya sama dengan 30/30 sama dengan 1, di mana tan yang tan sudut sama dengan 1 adalah 45 derajat. Lanjut, selanjutnya soal selanjutnya. Nomor 6, sebuah jembatan membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan mohon maaf, dengan 2 titik yang membentuk secara horizontal dengan panjang titik A ke B 8 meter, titik B ke titik C 8 meter dengan tinggi 6 meter, tentukan keliling segitiga tersebut. Kita langsung ke GeoGebranya. Untuk membuat jembatan ini, kita buat luncuran A, di mana A merupakan panjang antara A ke B, panjang antara B ke C. Lalu buat titik A, di mana A 1,1 dan B itu kita buat 1 ditambah A,1 karena jarak antara A ke B adalah A. Karena itu kita hanya perlu tambahkan A. Untuk C juga hampir sama, hanya saja A dikalikan 2. Dengan itu, maka diketahui ruas antara A ke B 8, ruas antara B ke C adalah 8. Lalu buat titik D, di mana D kita buat dulu luncurannya sama dengan 6. Di mana D berada di X yang sama dengan B, namun Y-nya kita jumlahkan 1 ditambah B. Dengan begitu didapat titiknya 9,6. Lalu kita cari ruas antara B ke D adalah 6. Maka tingginya 46. Lalu buat ruas garis antara D ke A, lalu buat juga ruas garis antara C ke D. Di sini pertanyaannya carilah keliling dari jembatan ini. Maka kita dapat menjumlahkan antara G ke H, I ke ditambah I ditambah J, di mana itu merupakan F, ruas garis antara B ke D, yang merupakan tinggi. Lalu H merupakan garis dari B ke C, di mana hasilnya 8. Lalu G, garis antara A ke B, dan juga yang terakhir adalah, oh mohon maaf, bukan F, tapi dari G, H, I, J, di mana di sini sudah diperlihatkan jarak antara A ke B 8, jarak antara B ke C 8, jarak antara A ke D 10, dan C ke D 10. Maka jumlahkan didapatkan hasilnya 36. Maka keliling dari jembatan adalah 36. Selanjutnya kita ke soal terakhir, di mana soalnya Ica dan teman-temannya mengunjungi Candi Muara Jambi. Mereka mengamati candi dan menyadari kemiripan bentuknya dengan kubus. Terinspirasi oleh bentuk tersebut, mereka memutuskan untuk membuat model kerangka kubus dari kawat untuk proyek sekolah mereka. Luas permukaan kubus yang ingin mereka buat adalah 1.350 cm. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, visualisasikan analisis geometri, bagaimana model kerangka kubus yang dibuat Ica dan teman-temannya. Yang kedua, apa saja elemen yang penting? Elemen penting yang perlu digambarkan untuk mempresentasikan kerangka kubus secara akurat. Lalu, berapa panjang kawat yang dibutuhkan Ica dan teman-temannya untuk membentuk kerangka kubus tersebut? Kita langsung ke GeoGebranya.
Pertama kita cari dulu sisi dari kubus, di mana kita gunakan seperti yang kita tahu rumus dari kubus itu adalah luas sama dengan 6 dikali sisi, di mana kita bagi dulu luas dengan 6, maka didapatkan hasilnya 225. 225 ini sisi kuadrat, karena kan rumusnya tadi itu luas sama dengan 6 dikali sisi kuadrat, di mana sisi kuadrat itu sama dengan A, akar A, karena nilai dari A kita kuadratin. Kita akarkan, maka didapatkan hasilnya adalah 15. Lalu kita buat titik A, titik B, dan titik C, di mana A di 0,0,0, B di 15,0,0. Dengan kita inisialkan 15 itu adalah S, maka didapatkan S,0,0, lalu C di S,S,0, lalu buat titik D, di mana D berada di 0,S,0. Kita buat juga titik E, F, G, H, yang akan membentuk kubus seperti di gambar. Untuk mencari berapa panjang kawat yang dibutuhkan, kita dapat menggunakan S dikali 12, karena kerangka yang dibutuhkan adalah 12. Maka didapat hasilnya 180. Elemen-elemen penting adalah buat titik dari kubus, lalu sudut antara setiap titik adalah 90, seperti sudut dari seperti ini ya. Sudut, titik sudut, dan kita dapat gunakan A, koma, E, koma, dan F. Maka akan didapatkan sudutnya 90 derajat. Sebagai pembuktiannya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.